Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, maka dengan inilah saya, Putra Tifatul Hidayah dengan NIM 1262082111032 absen 03 membuat video refleksi perkuliahan Filsafat Pendidikan Islam di mana mencakup 4 poin penting. Yang pertama, bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam yang telah dipelajari. Yang kedua, menganalisis kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada implementasi tataran tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Yang ketiga, menganalisis penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Yang keempat, memberikan tawaran atau solusi pemikiran terhadap permasalahan yang sedang terjadi. Yang pertama, konsep ideal pendidikan Islam merupakan suatu konsep yang sesuai dengan sistem dan tujuan dari pendidikan Islam sendiri. Pendidikan Islam sebagai sistem memiliki 5 dasar yang memperkokoh kesatuan pendidikan Islam. Dasar tersebut yang pertama adalah dasar pokok, yang kedua dasar tambahan, yang ketiga dasar operasional, yang keempat dasar yuridis, dan yang kelima dasar konstitusional. Dasar pokok yaitu Al-Quran dan Hadis, sedangkan dasar tambahan adalah royu. Dasar operasional pendidikan Islam menurut Hasan Langgulung mengatakan 6 dasar yang membentuk dasar operasional pendidikan Islam. Yang pertama adalah dasar historis, adalah pengalaman masa lalu berupa peraturan dan atau budaya masyarakat sebagai mata rantai yang berkelanjutan dari cita-cita dan praktik pendidikan Islam. Yang kedua, dasar sosial, adalah dasar yang memberikan kerangka budaya di mana pendidikan berkembang. Yang ketiga, dasar ekonomi merupakan dasar yang memberikan perspektif terhadap potensi manusia berupa materi dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya yang bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajarannya. Yang keempat, dasar politik sebagai dasar yang memberikan bingkai dan ideologi dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang dibuat. Yang kelima, dasar psikologis adalah dasar yang memberikan informasi tentang watak peserta didik dan pendidik dalam proses pendidikan. Yang keenam, dasar fisiologis merupakan dasar yang memberikan kemampuan memilih yang terbaik, sistem dan mengkontrol penentuan yang terbaik untuk dilaksanakan. Dasar selanjutnya yaitu merupakan dasar yuridis. Dasar yuridis sendiri adalah Pancasila, sedangkan dasar konstitusional adalah Undang-Undang 1945. Lalu tujuan pendidikan Islam sendiri merujuk pada tujuan umum, yaitu tujuan diciptakan manusia, menjadi khalifah dan hamba yang baik atau membentuk manusia yang berinsan kamil. Berarti dapat dibilang bahwa sebuah pendidikan yang sesuai dengan sistem dan tujuan merupakan suatu upaya atau usaha sadar manusia dalam mendidik manusia yang lain yang belum dewasa guna memberikan bekal untuk mencapai kedewasaan. Pendidikan Islam juga harus dirancang dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang membangunnya, yaitu dasar-dasar yang menjadikan pendidikan Islam sebagai sebuah sistem. Seperti dalam perencanaan kurikulum maupun silabus, juga mencari media juga alat pembelajaran harus mencakup dasar operasional. Sebagai contoh, dalam memilih metode pembelajaran, maka yang perlu dipertimbangkan adalah dasar psikologis dan fisiologis siswa. Karena pada dasarnya, seluruh siswa memiliki perbedaan fisiologis dan psikologis yang mempengaruhi dalam penciptaan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan. Misal, seorang siswa memiliki kekuatan penelaran yang bagus, oleh karena itu dapat diberikan tipe mengajar ceramah, namun ada beberapa murid yang lebih kuat di tipe belajar audiovisual, maka murid akan memiliki kesulitan dalam memahami pembelajaran. Oleh karena itu, konsep pendidikan Islam yang paling ideal adalah sebuah rangkaian pendidikan yang mengutamakan tujuan dengan didukung oleh aspek-aspek pendukung yang akhirnya dapat diakhiri dengan kelulusan. Yang kedua, kondisi terkini perkembangan Islam di dunia, yang ternyata pada implementasi tataran tidak seideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Kondisi terkini pendidikan Islam yang ada di sekitar lingkup masyarakat, perkembangan pendidikan Islam masih sangat kurang dari konsep idealis pendidikan Islam. Hal ini karena kurangnya dasar dari sistem pendidikan yang akhirnya menjadi efek domino dan memberikan kerusakan dalam sistem ini. Seperti yang terjadi pada lingkup Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kanigoro atau MTSN 2 Kediri, yang mana ternyata seperti yang terjadi di lingkup Madrasah Sanawiyah Negeri Kanigoro atau MTSN 2 Kediri, yang mana ternyata pelaksanaan pendidikan masih menekankan pada objektivitas murid dan menekankan subjektivitas guru. Hal ini berarti guru yang mengambil segala peran tanpa memperhatikan aspek psikologi dan fisiologi siswa, yang pada akhirnya tidak dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa yang memiliki tipe belajar berbeda dengan yang diberikan guru.
Yang berarti para siswa yang paham dengan pengajaran tersebut merupakan siswa yang memiliki tipe belajar sama seperti guru. Ada salah satu kasus lagi yang terjadi di satu kota Kediri yang berkaitan dengan pendidik sebagai salah satu aspek krusial melakukan sebuah tindakan tidak pantas yang pada akhirnya membuat semangat belajar siswa itu turun karena merasa tidak dihargai. Maknanya sekarang perkembangan pendidikan Islam belum kokoh dalam pelaksanaannya dikarenakan dasar pendukung kurang diterapkan. Juga sebagai salah satu pendukung pendidikan, yaitu seorang pendidik malah akhirnya bukan memperkokoh pendidikan sebagai suatu sistem, justru menjadi celah yang dapat menghancurkan suatu sistem pendidikan tersebut. Yang poin ketiga, menganalisis penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Kelebihan pendidikan Barat sekarang menurut saya sangat dipengaruhi oleh kondisi historis di masa lampau, yaitu ketika terjadi era The Dark Age yang akhirnya memberikan pemikiran bahwa yang penting untuk keberlangsungan manusia adalah pengetahuan. Akhirnya pendidikan Barat itu sangat orang-orang Barat itu sangat maju karena mereka merasa haus akan pengetahuan yang menyebabkan obsesi atau gangguan obsesi terhadap pengetahuan dengan mengorbankan apapun yang dimiliki. Sedangkan pendidikan Islam yang saya baca pada mata kuliah ilmu pengetahuan Islam dikatakan bahwasanya tujuan pendidikan Islam yang keempat, ilmu pengetahuan hanya semata-mata untuk pengetahuan saja. Jadi pendidikan Islam mengatakan bahwasanya pengetahuan bukan Tuhan yang menentukan segala hal termasuk membantu manusia. Oleh karena itu yang dikejar adalah Tuhan yang senantiasa membantu manusia. Selanjutnya dari segi prasarana, pendidikan Islam jauh tertinggal dari pendidikan Barat dikarenakan pendidikan Islam menganggap tujuan utama dari pendidikan Islam adalah tujuan dibentuknya manusia, yaitu menjadi khalifah dan hamba yang baik. Namun pada akhirnya yang selalu ditekankan adalah menjadi hamba yang baik. Padahal kalau kita berkaca pada menjadi khalifah yang baik, Nabi kita Nabi Muhammad SAW memiliki sifat fatonah yang berarti cerdas. Namun sayangnya ini kurang ditekankan dalam pendidikan agama Islam di Indonesia. Segi pendidikan Islam masih tertinggal daripada pendidikan Barat dikarenakan mutu pendidikan yang tinggi di Barat mengakibatkan yang dapat mengajar juga yang memiliki mutu tinggi, sedangkan di Indonesia sebenarnya menekankan pada agama dan kurang dalam pengetahuan. Oleh karena itu yang memiliki mutu tinggi itu kebanyakan adalah ustadz-ustadz atau guru-guru di pondok yang berarti mutu mereka tinggi di pendidikan agama. Nah, solusi dari permasalahan pendidikan yang pertama menghentikan praktik industrialisasi yang malah terjadi di sistem tatanan pendidikan. Makna praktik industrialisasi dalam setiap kegiatan dalam pendidikan yaitu dalam setiap kegiatan pendidikan itu selalu ada praktik yang menghasilkan keuntungan. Contohnya pembelian buku LKS atau lembar kegiatan siswa yang akhirnya semata-mata hanya menghasilkan keuntungan berupa uang tanpa adanya peningkatan pengetahuan siswa. Yang kedua, menimbulkan rasa takut. Hal ini terjadi pada negara tetangga kita yaitu Singapura, di mana negara kecil tersebut dikelilingi oleh negara-negara lain yang akhirnya menimbulkan rasa takut akan dijajah dan kalah pada negara yang besar, yang akhirnya menimbulkan berdampak pada setiap aspek di negara tersebut seperti ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Maknanya ketika seorang manusia itu merasakan rasa takut, maka mereka akan berusaha sekuat mungkin untuk menghilangkan rasa takut tersebut, bukan dengan cara menutup mata, tapi dengan cara berusaha untuk merasakan dirinya sudah cukup agar ya tidak perlu merasa takut lagi, dia sudah lebih kuat dari sebelumnya. Yang ketiga, menimbulkan semangat dalam pembelajaran yang perlu dirubah merupakan situasi dan kondisi di sekolah agar menciptakan sebuah keseragaman semangat belajar. Jadi kalau misalkan yang dipacu adalah siswanya, maka adanya ketidakseragaman semangat belajar. Akhirnya ada siswa yang semangat dan akhirnya paham, dan ada siswa yang tidak semangat dan tidak paham. Maka yang perlu dirubah adalah kondisi dan situasi sekolah, di mana sekolah tidak dijadikan penjara bagi anak-anak yang nakal, namun dijadikan tempat belajar yang efektif dan juga menyenangkan bagi seluruh siswa yang kurang memahami. Lalu ada mutu pengajar. Peningkatan mutu pengajar dapat dilakukan dengan pemberian seminar untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun menurut saya sendiri yang terpenting adalah pemberian waktu dan kebutuhan guru yang lengkap. Sehingga ketika kebutuhan sudah tercukupi dan memiliki waktu luang, guru memiliki kesempatan untuk mencari berbagai hal yang dapat mendukung proses pengajaran, seperti mencoba menggunakan teknologi yang sudah ada seperti virtual reality atau menggunakan beberapa teknologi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.